Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu kembali di channel Jawa Pos Radar Banyuwangi, podcast Singono Tunggale, dan salam olahraga. Hari Salam. ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya. Kita hari ini membahas soal sepak bola, khususnya persiapan di Liga 4 Jawa Timur musim 2024-2025. Yang di Banyuwangi sendiri, alhamdulillah kita saat ini untuk musim kali ini itu ada 4 tim yang akan bermain di, ya menurut saya ini adalah cover baru, tapi sebetulnya adalah lagu lama, remake lama dengan label Liga 4. Ya, di studio hari ini sudah hadir 4 orang ini, hebat-hebat ini, senior-senior saya semua. Ya, di sebelah saya ini mungkin nanti kita akan minta mereka untuk memperkenalkan diri, dari mana, dan juga nanti secara spesifik tim yang sekarang mereka sedang handle. Ya mungkin dimulai dari sebelah saya nih, senior saya. Mungkin Mas Febdi bisa memperkenalkan diri. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang hadir di ini tempat saya merintis hidup awal di Radar Banyuwangi. Ini bersama saya Ketua Klub Banyuwangi Putra yang didirikan tanggal 9 September tahun 2009. Waktu itu saya jadi manajer Persewangi waktu itu. Kita dirikan Banyuwangi Putra. Jadi ikut pertama kali di kompetisi waktu masih divisi 2 di Tuban, yang akhirnya Persatu Tuban waktu itu tempat pembukaannya divisi 2 yang akhirnya jadi juara nasional. Ini kami juga ada Mas Rudi, sahabat saya, orang baru yang harus kita berikan apresiasi bersama Pak Handoko membangun sepak bola Persewangi dengan cara yang visi yang sangat profesional, yang memang harusnya saudara tua kita ini adalah Persewangi. Dua yang lainnya sahabat saya juga, Haji Deki dan Mas Akbar. Di hari ini Banyuwangi punya 5 sebenarnya klub yang harus ikut di Liga 4 di Jawa Timur. Satunya Mitra Bola Utama, Mas Haryono, tapi absen tahun ini. Dan sangat menggembirakan bagi sepak bola Banyuwangi karena hanya ada 2 kota yang kesertaannya di daerah itu cukup banyak, yakni Surabaya dan Banyuwangi. Sehingga harusnya kasta kita ini, sepak bola kita ada di bersama Surabaya. Hanya kita bedanya tidak punya klub yang ada di Liga 1. Ya semoga Persewangi bisa nanti tampil ke Liga 1 karena memang Persewangi adalah klub kebanggaan publik. Sedangkan Banyuwangi Putra ini kita dirikan dulu adalah dalam rangka untuk menopang yang kita estimasi saat itu Persewangi menjadi tim kebanggaan publik yang akan ke profesional. Sehingga anak-anak Banyuwangi yang hari ini lagi getol dilakukan oleh asosiasinya SKPS Banyuwangi terkait pembinaan usia dini yang dimulai dari umur 10, 12, 13, 15, 17 bisa tampil di klub yang berdomain di kompetisi resmi provinsi. Harapannya begitu. Nah, tentu sangat membanggakan karena Banyuwangi Putra sendiri kemarin memang mempersiapkan tim paling terlambat karena kita ingin menunggu kejelasan regulasi. Nah, kalau Persewangi hebatnya sudah tahu regulasinya, sehingga komposisi pemain muda dan 7 senior sudah tahu. Kalau kita kan dalam rangka efisiensi ya kita menunggu kepastian itu, sehingga proses rekrutmen seleksinya juga paling akhir setelah Persewangi, setelah Mitra, setelah Perseta. Tentu kesempatan ini harus dimanfaatkan benar bagi insan sepak bola Banyuwangi, khususnya pemain-pemain asli Banyuwangi, sehingga ada 4 tim yang bisa menjadikan tempat meniti karir di sepak bola. Yang karena ada domain dari 7 komposisi pemain senior itu kan 5 yang main,
Sehingga ada 6 pemain muda yang harus ditampilkan di masing-masing tim. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih karena di sepak bola ini kita, katanya Mas Rudi tadi, paling banyak dapatnya hujatan gitu. Kalau pas prestasi timnya bagus, yang dapat pujian pemain, pelatih begitu ya. Kalau yang ngurus ini juga paling enggak dihujat. Mas Cideki dan Mas Akbar ini orang yang intens ke sepak bola. Kemarin bersama kami karena keinginan membangun tim yang begitu besar, maka Mas Deki ini sekarang punya klub yang dulu di Surabaya, Mitra ini sekarang ada di Banyuwangi yang berhimpit di Wonosorejo. Jadi kekuatan baru sepak bola di Kabupaten Banyuwangi di Wonosorejo. Nah, Pak Akbar juga sama. Ini kebetulan lagi ada tim yang berkomposisi bareng dengan Akbar dan memanfaatkan total semuanya juniornya pemain asli Banyuwangi. Ini cukup membanggakan dan kita ingin terima kasih lah. Sepak bola memang unik. Jadi, meskipun di sepak bola banyak masalah, tapi kita ini orang yang senang ngurus sepak bola. Jadi, ya semoga di antara 4 ini kan sudah dia lakukan manajer matchcom, MCM, dan drawing. Kebetulan ya 4 tim karena secara geografis ini ada di Banyuwangi, maka berbagi saya dengan saudara tua Persewangi di grup yang sama, mitra dengan Perseta. Nah, ini yang semoga kita beriringan sama. Kemarin di MCM juga kita lakukan protes. Atas dasar apa? Kalau kita ini posisinya sekarang di Liga 4, untuk menjangkau ke Liga profesional, Liga 2 kan harus 2 tahapan lagi. Nah, kita pertanyakan waktu di MCM pada saat itu yang utusan Persewangi lagi ada musibah itu. Dan langsung kami sampaikan di forum bahwa Banyuwangi lagi berduka. Dan tentu kita harus seringkali diskusi untuk bareng-bareng berbicara tentang konteks sepak bola agar Banyuwangi ini kan kotanya dikatakan kecil ya kecil, tetapi muatannya banyak. Yang itu tidak boleh terjadi bahwa di antara kita ini terjadi perbedaan pendapat yang karena miskomunikasi. Ini yang dibuka kerannya. Ya semoga tahun ini 4 tim, tahun depan MBU bisa ikut jadi 5 tim, maka anak-anak Banyuwangi itu tidak betul repot-repot ada yang sampai main ke Kalimantan gitu. Tidak usah jauh-jauh lah, di sinilah tempat mengasah. Karena dari sepak bola ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu meniti karir di sepak bola sebagai pemain profesional. Yang kedua, dari sepak bola hanya mendapatkan masa depan yang konteksnya juga tidak sepak bola. Sama dengan saya dulu, saya juga mainnya juga sepak bola, beasiswa dulu. Nah, dapatnya juga di radar dulu kerjanya, di radar sport. Terus saya ini ke parlemen. Ya, kita berharap di antara kita ada yang melangkah ke nasional dan masih melewati Liga 3 nanti ke depan. Liga 3. Jadi konteksnya juga sama. Artinya pemain Banyuwangi habis ini nggak perlu repot cari tim ya Mas ya? Ya. Artinya seperti PPDB zonasi aja cukup ini. Ya kayak begitu. Kemarin zonasi. Ada yang sudah ikut seleksi di Mitra, ikut ke BP ya kita terima. Ada yang sudah di BP kebetulan dari perencanaannya pelatih nggak masuk, ternyata diterima di Perseta. Sama lah sih, sehingga begitu. Kalau yang awal memang Persewangi sudah melakukan langkah awal, kayak sudah try out, sudah coba ke Bali ya, ke Bali. Jadi beriklan dulu, ini ada kopinya ya, supaya kita diskusi hawanya dingin, ada nget-ngetnya sedikit. Kopi lagi, nggak apa-apa. Bekal uji coba nanti Mas Eki. Dan bagi kita kalau mau uji coba juga nggak jauh-jauh lah. Kita ini bisa dengan mitra dengan Perseta. Oke, dari Mas Rudi Latif dari Persewangi, sekalian juga memperkenalkan diri, mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Hartono Latif di sini, posisinya mewakili Pak Handoko yang hari ini tidak bisa hadir, beliau masih di Jakarta. Saya di sini hanya tukang rewang lah di Persewangi, sama dengan Pak Handoko. Kita rewang untuk nguri-nguri Persewangi yang selama ini sendirian ya di Banyuwangi.
sendirian, kemudian Mas Febri dan kawan-kawan itu yang waktu itu pegang Persewangi terus seperti tadi disampaikan bahwa ada BP, dan alhamdulillah ini ada 2 senior-senior yang kawakan ini dalam ngurus bola. Meskipun baru kenal, kami tahu dengar bahwa beliau berdua komitmennya sangat tinggi total dalam urusan sepak bola, sehingga ada 2 lagi klub yang di Banyuwangi hari ini jadi peserta Liga 4, yaitu Mitra Surabaya dan Perseta. Nah, di 4 ini harapan besar kami menjadi kompetitor yang sehat. Kalau kita sendirian, bisa jadi kita tidak akan jadi hebat. Kalau Persewangi sendirian seperti yang dulu, bisa jadi kita terlena. Apalagi kalau semua support itu ada all in. Dulu pernah Persewangi itu mengalami disupport full dari berbagai pihak. Ya ada capaian memang. Harus kita syukuri ada capaian waktu itu. Tapi jangan-jangan zona nyaman itu akan membuat ketidaknyamanan di ujungnya. Nah, dengan adanya 4 ini plus 1 lagi yang belum berkompetisi di Liga 4 ini, justru kami bersyukur. Kami ini kan baru nih men-take over Persewangi, jadi mengurus, meskipun Mas Ferdi tadi menyampaikan bahwa saudara tua Persewangi, tapi dalam tukang rewangnya ini, manajemennya ini kami termasuk junior di antara kawan-kawan ini. Nah, begitu kami masuk, banyak memang yang ngomong, loh Mas sekarang berat, ada BP, ada Perseta, ada Mitra. Loh kami bersyukur. Kami bersyukur ada kompetitor ini, membuat kami terpacu, termotivasi. Seperti contohnya, di September, begitu kami dapat coach almarhum Coach Samsudin Batola, kami langsung melakukan percepatan seleksi. Saat yang lainnya belum melakukan seleksi. Nah, kemudian ada aspirasi dari kawan-kawan klub, kawan-kawan SSB untuk gelar. Mereka haus ada kompetisi waktu itu. Udah kita langsung support. Harapannya apa? Waktu itu kami sampaikan kepada yang lainnya. Semoga nanti BP, nanti Perseta, nanti Mitra, semua menggelar kayak gitu. Apalagi kami dengar di Perseta, Mitra itu kan di wilayah Wongsorejo itu udah lama nih menghidupkan kompetisi itu. Nah, kalau 5 klub yang ada di Banyuwangi ini, yang kompetisinya di Banyuwangi, semua menghidupkan persepak bolaan di Banyuwangi. Alangkah indahnya itu loh. Karena ketika kami men-take over Persewangi ini, niat kami tidak hanya sekedar mengibarkan bendera Persewangi. Itu hanya salah satu saja. Sebagaimana tagline kami, ini jalan baru menuju kemajuan sepak bola Banyuwangi. Nah, kita kepinginnya memang sepak bola Banyuwangi yang maju. Bukan hanya sekedar Persewanginya saja yang maju. Jadi sepakat saya sampaikan Mas Bedi, kita mesti harus membangun silaturahmi. Kita nanti bisa yang besok ini ya, ini lawan kami nih. BP ini jelas lawan ini, sikat aja ini BP. Ini ya, senggol ya. Oh iya, tapi 90 menit di lapangan aja. Di luar ngopi. Selebihnya jangan lah. Ngopi Kita bareng. sama-sama butuh membangun iklim sepak bola yang sehat, yang kompetitif, yang bisa memajukan persepak bolaan di Banyuwangi. Sama dengan Perseta, Mitra yang hari ini belum 1 pur. Kalau mereka lolos semua dan kami lolos semua, bisa jadi nanti ketemu nih. Derby semua, jadi itu derby Banyuwangi. Grup berikutnya. Nah, semoga kan seperti itu. Harapan kami nih, ada besok yang sampai naik ke Liga Nusantara. Atau Liga 3 itu kan namanya sekarang Liga Nusantara. Dan bahkan nggak hanya sekedar itu, tapi di Liga 1 pun nggak menembus itu. Syukur-syukur jika kelima-limanya atau keempatnya setidaknya ada 2 lah di antara kita. Karena memang harus ada pula yang masih ngerawat nih untuk tingkat pemain muda, di pembinaan. Ya. Itu sementara Mas Niklas. Ya.
Di Mas Deki ini dengan mitranya, makanya di Wonosorejo ini kan pemirsa itu olahraga yang identik itu adalah bola voli. Makanya sekarang ada sedikit menabrak bahasanya dengan hadirnya dua tim sepak bola di Wonosorejo. Nah, mungkin Mas Deki bisa cerita itu hadirnya mitra ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan hadir di podcast ini. Hadirnya mitra itu tidak lepas dari keinginan teman-teman juga mewadahi talenta-talenta yang di Banyuwangi tidak kurang pemain hebat di khususnya di dalam persepak bolaan seperti itu. Jadi awalnya kami dulu di 2021, 2019 lah, sama Pak Akbar ini, beliau penggeraknya bola di Wonosorejo istilahnya. Dengan seadanya dana kita bertiga bawa bola, berdua naik sepeda motor ke selatan kota dari lapangan satu ke lapangan berikutnya seperti itu setiap hari untuk menghidupkan lagi sepak bola. Karena selama itu kan sepak bola hanya lapangannya ada tapi pemainnya tidak ada. Nah, di awal berjalan 1 tahun, alhamdulillah berjalan sukses. Setelah itu kami dikenalkan dengan Pak Akbar, saya dikenalkan dengan Pak Pepdi. Untuk pertama kali saya dijadikan manajer dalam sepak bola istilahnya di Liga 3 seperti itu. Berjalan selama 3 tahun ya. 3 musim. 3 musim dan 2023 kemarin yang terakhir di BP. 16 besar. Tidak ada permasalahan kami dengan BP, dengan manajemen tidak ada permasalahan. Cuman mungkin saya ingin lebih explore lagi dengan apa yang saya inginkan, dengan apa yang tujuan saya seperti itu, dengan saya mempunyai tim sendiri. Tujuannya satu, mungkin yang pertama prestasi ya, dan yang kedua untuk wadah pemain sepak bola Banyuwangi. Jadi seperti itu. Jadi mitra ada di Mitra Surabaya, ada di Banyuwangi sekarang. Jadi sebenarnya ingin membanggakan juga nama Banyuwangi dari persepak bola, meskipun masih namanya Mitra Surabaya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, itu tadi penjelasan dari Mas Deki ya terkait mitra ya. Sebelum kita ke Mas Untung, saya jadi ingat ini sedikit obrolan singkat saya dulu dengan almarhum Pak Tain. Pak Muin ya. Pak Abdul Muin itu adalah pembina ya Mas ya? Ya. Pembina dari Banyuwangi Putra. Ketika awal-awal dulu Banyuwangi Putra, dia bilang gini sama saya, Mas, Banyuwangi itu ibarat airnya deras. Itu diibaratkan banyaknya pemain Banyuwangi. Cuma salurannya itu kecil, Mas. Artinya saluran untuk menyalurkan bakat pemain bola itu waktu itu hanya ada Persewangi. Artinya apa? Ini kalau nggak dikelola, Mas, artinya apa? Air ini muncat kemana-mana. Maka dia bilang hadirnya BP ini diharapkan waktu itu ya, karena ini ada BP waktu itu 2009 ya Mas ya. Itu dia bilang harapannya apa? Saluran yang ke Persewangi dan BP itu sama kuat. Artinya apa? Tidak ada yang namanya bakat atau talenta pemain itu yang tersia-sia. Seperti itu. Nah, kita langsung ke, saya nyebutnya sebetulnya Mas Untung. Ternyata di Wonosorejo namanya Akbar. Akbar itu besar. Mudah-mudahan nanti ya tim-tim yang ada di Banyuwangi, khususnya Wonosorejo ini bisa menjadi tim besar. Ya, oke Mas Untung ya, bagaimana ini terkait Perseta ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niklas, Mas Pepdi, Pak Rudi, Mas Deki. Jadi saya cerita dulu. Tahun ini sebenarnya saya ini mau pegang BP, pengen pegang Banyuwangi Putra. Saya itu kalau tiap tahun tidak pegang tim sepak bola itu tidak enak, Mas. Gatal ya tangannya ya. Tahun ini saya pegang Persibo 194 Bondowoso. Jadi selain di Banyuwangi Putra, tahun kemarin saya juga di Persibo 194. Nah, tahun kemarin, tahun ini
pengennya pegang BP, tapi karena ada Perseta yang mau merger, akhirnya saya pegang Perseta dengan harapan bahwa mengangkat potensi lokal di Kecamatan Wongsorejo. Pemain-pemain Wongsorejo biar meraih mimpinya main di Liga 4. Biar juga banyak klub di Kabupaten Banyuwangi yang bisa menampung pemain-pemain. Akhirnya saya merger dengan Perseta Tulungagung. Kita pindah mesnya dengan harapan pembinaan di Kecamatan Wongsorejo dan pemain-pemain yang Wongsorejo yang tidak bisa main di Liga 4 bisa main. Kalau di lain-lainnya kan anak Wongsorejo ini seleksi kan. Kalau di Perseta langsung aja, langsung masuk. Nah sisanya nanti pemain-pemain dari Banyuwangi yang tidak lolos seleksi di klub-klub. Nah, dengan anggaran yang serba terbatas, kami tidak ada target, kami hanya pembinaan. Harapannya ke depan kalau di Perseta bagus, kita naikkan ke mitra. Jadi mitra ini khusus prestasi, Perseta khusus pembinaan. Tapi katanya orang kan, oh kok Wongsorejo ada 2 tim, sudah ada mitra masih ada Perseta. Bagi orang yang belum tahu, mungkin itu suatu kegilaan ya, kegilaan sudah ada mitra kok masih Perseta gitu. Padahal mitra ini khusus prestasi, dengan prestasinya Perseta dengan pembinaannya. Itu Mas jelas. Mudah-mudahan klub-klub yang ada di Banyuwangi bisa rukun, bisa berprestasi semuanya. Demikian dari saya. Gitu. Ya itu tadi penjelasan dari pihak Perseta yang kali ini disampaikan oleh Mas Akbar. Saya ambil keplecot lagi. Biasanya saya manggil Mas Untung ini, keplecot lagi. Saya harus nahan-nahan diksi supaya sesuai ini ya, Mas Akbar. Oke, dari kita Mas, kita diskusi santai aja ya, kita ngobrol santai ya. Terkait Liga 4 ini Mas, gimana pandangannya? Artinya kita ngomong di grup aja dulu. Peluang sama ininya gimana sih Mas? Prediksi untuk bisa di grup melangkah lebih jauh gimana untuk dari BP ini, apalagi nanti terjadi ini nih perang paregrek, ini bahasa perang saudara ini ya. Saudara tua ketemu saudara muda ya, gimana Mas peluangnya Mas di Liga 4 ini Mas? Waktu MCM kemarin di Surabaya, kita ini mempertanyakan bahwa konsep sepak bola nasional ini yang dibawa Asprop ini ambigu, jadi tidak jelas. Karena begitu memasukkan regulasi bahwa harus menggunakan 7 pemain senior. Saya minta maaf bukan bermaksud itu berarti penanganannya tim itu tidak lagi amatir. Padahal Liga 4 tidak amatir. Jujur kalau kita pakai senior semuanya pakai kontrak pemain. Kalau bicara kontrak itu berarti itu profesional. Satu, yang kedua kita ingatkan bahwa ada tanggung jawab besar Jawa Timur ini untuk mempertahankan medali emas di PON agar Jawa Timur tetap menjadi kiblat sepak bola nasional. Nah, apa yang harus dilakukan? Melakukan iklim kompetisi pemain-pemain usia PON. Hasilnya tahun kemarin 2 tahun itu Liga 3 itu menghasilkan pemain-pemain yang diambil menjadi tim PON Jawa Timur dan medali emas. Itu kita ingatkan. PON ini U23 ya Mas ya? Ya, U23 ke bawah ya. Itu memang melewati ada Porprov dan kompetisi Liga tiap tahun. Satu itu. Yang kedua, keputusan PSSI menyatakan bahwa Liga Nusantara diikuti hanya sekian tim, itu kan tidak ada dasar. Kita tahun kemarin BP bersama Mas Deki dan Pak Akbar Perselang juga itu finish di babak 16 besar. 16 besar. Harusnya yang fair tahun ini disampaikan semua dulu, disampaikan bahwa yang lolos ke nasional maka akan mendapatkan Liga 3 di tahun berikutnya, yang tidak di Liga 4. Kita waktu menyampaikan terkait itu didukung oleh 60 klub. Nah, akhirnya dicari di tengah agar kontribusi sepak bola Jawa Timur itu secara pemikiran menjadi hasil di tingkat nasional. Ini terlepas ada hal bahwa wajah sepak bola kita ini nasional kita PSSI kan kita tahu semua bergantung ke pemain naturalisasi. Terus bagaimana ke depan sepak bola, masa depan sepak bola kita? Pelatih asing yang banyak mendominasi dengan nilai begitu hebat miliaran. Berarti kan kita ini
tidak lagi mengedepankan sebagai subjek sepak bola, tapi sebagai objek melihat kita ini. Nah itu kita tuangkan kemarin. Dalam konteks Liga 4 yang akhirnya sudah menjadikan keputusan regulasi, ya kita taat. Nah memang di Jawa Timur ada 66 klub yang mengikuti, sehingga harus dibuatkan 16 venue untuk diadakan menjadi tuan rumah. Banyuwangi Putra mengajukan tuan rumah, tapi begitu kita lihat saudara kita ini, saya berunding dengan Pak Akbar, Persewangi itu mengajukan tuan rumah, minta tuan rumah, kan cukup 2 yang mengajukan tuan rumah. Kita tidak usah, karena konteksnya ya kita memberikan ruang kepada teman-teman yang siap lah. Satu itu. Yang kedua, saya ini sebenarnya sudah nggak aktif di sepak bola. Terakhir saya pegang Persewangi manajer senior junior dengan prestasi juara 2 nasional semua. Nah, hingar-bingar waktu itu saya mundur. Kebetulan ada situasi yang saya ini tidak aktif. Baru aktif itu karena Pak Muin itu ketua klub dulu. Ketua klub Banyuwangi Putra berhalangan hadir. Saya yang diminta untuk hadir. Nah, pada saat saya hadir ini adalah pembacaan sanksi Persewangi FC dicoret dari keanggotaan dengan sanksi 2 tahun. Sanksi 2 tahun. Dulu awalnya di Banyuwangi ada 4 klub juga. Selain Persewangi, saya dulu mendirikan Banyuwangi Putra. Pemikiran kami adalah ini memang spesialis amatir. Persewangi yang waktu itu disupport tentu oleh pemerintah dan oleh itu menjadi tim yang akan meroket secara profesional. Anak-anak yang ditempa di usia dini kan tidak bisa otomatis ke profesional, kecuali anak ini memang luar biasa. Kan harus ada wadah. Saat itu penampilan pertama Banyuwangi Putra ini menampilkan anak-anak Persewangi junior dulu. Waktu itu Persewangi junior yang menjadi juara 2 nasional, juara 1 di Jawa Timur, menjadi pemain liga. Angkatannya ya JP. Dan lain. Kalau terus karena memang luar biasa, otomatis dia sudah di Persewangi. Nah, 4 tim itu lainnya itu ada namanya Banyuwangi United, ada lagi Persewangi Muda. Jadi Persewangi Muda, Banyuwangi United, Banyuwangi Putra. Seiring waktu, yang setiap tahun mengikuti kompetisi, mulai berdiri tahun 2000 hanya Banyuwangi Putra. Persewangi yang ada 2 Persewangi FC disanksi 2 tahun, satunya tinggal Persewangi 1970 namanya. Ya. Saat di kongres itu saya berunding, saya ajak ngomong aja Rija dan almarhum Jasudi, wes gak usah double-doublean Persewangi, dinamakan Persewangi Banyuwangi ceritanya. Nah, saat itu Pak Jasudi almarhum tidak mau ikut kompetisi. Padahal tahun sebelumnya Persewangi 1970 tidak ikut. Nah, kalau tidak ikut lagi di tahun itu, maka 2 musim tidak ikut akan dicoret keanggotaannya. Saya rayu. Tapi akhirnya almarhum minta syarat. Saya dijadikan asisten manajer waktu itu. Jadi saya ngerangkap waktu itu asisten manajer Persewangi dan manajer BP di tahun yang sama. Nah, kita ubah desain Persewangi dengan saya mendatangkan pemain naturalisasi. Yang akhirnya kita kawal rame-rame, didesain di media waktu itu kan. Juga radar, Mas Freddy juga ada CTV. Sehingga 10 tahun waktu itu wajah sepak bola ini suram. Di stadion tidak pernah ada kegiatan waktu itu. Akhirnya menjadi rame lagi karena daya tarik pemain naturalisasi. Trubus saya datangi di rumahnya Sarai untuk gabung tim. Nah, magnetnya ya Trubus sama si Fofana namanya pemain naturalisasi. Lamine Fofana. Nah, tahun berikutnya pada saat itu setelah itu almarhum Pak Mun meninggal. Nah, padahal konteks saat itu pemain-pemain bagus yang miliknya BP disetorkan ke Persewangi di tahun awal itu. Sehingga Persewangi dan BP beriringan mengikuti kompetisi walaupun waktu itu tidak Persewangi terhenti di zona Jawa waktu itu. Karena gak bisa napas namanya. Saya ngikuti sampai ke. Jadi saya ini harus tampil pada saat Persewangi main, BP main gitu. Nah, pada saat itulah gak bisa napas. Padahal itu yang paling bagus prestasinya. Tahun berikutnya mindset Banyuwangi Putra yang domain kepada amatir minded kita rubah seiring saya ketemu Mas Akbar. Kita berunding, ada potensi yang orang yang luar biasa maupun sepak bola. Seharusnya Mas Deki ini waktu itu mau jadi manajer Porprov. Kita sabotase menjadi manajer BP dan BP di branding saat itu bersama Radar sama JTP menjadi klub yang target profesional, penanganannya profesional. Berubah mindset tahun itu. Berturut-turut tahun pertama sampai di 32 besar, ya tahun kedua 16 besar, tahun ketiga 16 besar. Dan di Jawa Timur. Padahal saya secara pribadi dan pendiri klub waktu itu, saya mendirikan klub ini kan memberikan apresiasi reward, penghargaan
hutang budi saya pada almarhum Pak Muin. Karena Pak Muin itu orang yang konsen almarhum kepada pembinaan dan diantaranya mengajarkan pemain-pemain yang sekarang kerja di Pemda semua, ya termasuk saya. Nah, dengan Pak Akbar dan Mas Jeki ini kita rubah dengan liku-likunya sepak bola itu, maka kita belum sempat menjadi tim yang lolos sampai ke tingkat nasional. Nah, kita ketemu dengan saya banyak itu terasa pribadi dan klub tidak pernah ada masalah dengan Mas Akbar dengan Mas Jeki. Tapi potensi beliau ini kepingin ya memang powerful pegang tim. Nah, cuma yang tidak ketemu adalah yang powerful karena Banyak Putra ini ya ngurip-nguripi kenang-kenangan almarhum Pak Muin gitu. Nah, akhirnya bercerita termasuk sempat ada kendala sih ya. Saya ini kalau masuk itu sungkan, nanti dikira kita ini apa ikut campur, tapi kalau kita nggak masuk bantu ya salah, ini sahabat. Hanya kita bantu dan hanya di antara proses itu menjadikan persertaannya dengan Pak Akbar di sini sebagai bagian dari itu. Kita tambah bersyukur ada banyak tim. Jadi yang seharusnya dulu di tahun yang sebelumnya, ini perlu kita ceritakan. Bayangkan kita bentuk ada Persewangi ada tim, Banyak Putra ada tim. Pemain yang tidak masuk di Persewangi Banyak Putra nyebrang ke Bali, ikut Jembrana dan ikut Perseden. 2 tim yang diikuti anak Banyak ini lolos ke nasional. Kita malah enggak ya. Berarti kan potensinya banyak pemain ini kita. Nah, hari ini anak Banyak kan berpikir mending yang Banyuwangi daripada main keluar. Nah, sambil berjalan saya comeback saya di sepak bola itu, teman-teman klub SSU meminta saya untuk kembali ngurusi asosiasi. Yang hari ini konsentrasi asosiasi adalah di pembinaan saat ini. Sempat mendapatkan ya sempat protes lah pada klub-klub yang dulu yang akhirnya mempertanyakan kok gak ngelar kompetisi karena kita ini harus ikut Asprop Persija Jawa Timur yang kemarin disampaikan kepada Puter bahwa konsentrasi Jawa Timur itu adalah usia dini Piala Suratin ini. Bukan keinginan kita. Itu yang kita branding sampai akhirnya tim-tim Banyuwangi kayak Ketapang menjadi runner up di tingkat Jawa Timur. Belum pernah juara. Kita juga pernah menggelar satu-satunya kabupaten yang menggelar Suratin U13-15 regional Jawa Timur di satu kabupaten Banyuwangi. Karena setelah kasus Kanjuruhan itu 37 kabupaten kota tidak bisa menggelar. Karena pendekatan kita dengan keamanan hanya digelar di Banyuwangi dan tahun itu Jawa Timur terselamatkan terkait pembinaan. Anda tidak Banyuwangi ngadakan tahun itu secara Kanjuruhan tidak bisa ngadakan hilang. Yang itu lagi konsentrasi kita. Kadang maka menjadi ramai lah sekarang sepak bola usia dini yang harus dikemas menjadi bagiannya ASKAP. Saya minta maaf kemarin sudah menyertakan kepada Mas Udi bahwa domainnya itu asosiasi. Kita ini tidak bisa menggelar kompetisi atau liga karena memang statuta. Tetapi kalau membuat event turnamen itu kita boleh. Dan saya nyampaikan waktu itu ke Mas Handoko, kita harus bersyukur ada namanya Mas Handoko. Saya WA waktu itu lama, Mas terima kasih ya, kita bangga bersyukur bisa. Orang mau ngelihat itu kita ini sudah senang loh. Ini orang yang mau lihat mengeluarkan uangnya nunggu di tim itu kayak Mas Udi ini kan orang siapa nggak kenal ketua BPD Kabupaten Banyuwangi kan itu. Tetapi mau ke lapangan nunggu di tim menjadi ngurusi tim kita harus cuma memang di Banyuwangi kadang banyak kisi-kisi yang itu harus kita kedepankan sering ngopi gitu sehingga akhirnya tidak terpisah jurang karena bukan pendapat kita sebenarnya pendapat orang-orang yang kadang nggak cocok di sini ini kasih hal informasi yang nggak benar ini yang makanya waktu kasus kompetisi kemarin kita ingin jelaskan saya nggak balas WA-nya Mas Udi saya ingin ketemu karena menjelaskan bahwa domain kompetisi liga hanya di asosiasi dan terima kasih ada U16 yang itu bisa jadi agenda tahunan perkara secara teknis diputar kompetisi boleh tapi kalau melabel kan nggak boleh nah, nanti kan ada U16 ada U17 nggak ada di mana-mana hanya ada di Banyuwangi itu. Oke Mas, ini ya kembali ke Liga 4 tadi ya Mas Febri sudah menyampaikan sampai kemana sampai ke kaki-kaki bahasanya ini tadi ya. Nah, saya coba kembali ke Mas Deki ini ya terkait Liga 4 ya. Untuk Persewangi santai ini. Persewangi ini mbaknya terakhir ini nanti saya tanya ini. Mas Deki gimana ini di Liga 4 melihat peluang dan ini apalagi di Banyuwangi ini pertama kalinya mitra home base di Banyuwangi dengan status pilihan baru. Bagaimana ini persiapan dan ininya, prediksi dan segala macam. Untuk mitra sendiri, persiapan ya alhamdulillah sudah 100%. Untuk target ya kita harus menaruh target itu setinggi-tingginya seperti itu.
ya untuk di awal kita targetnya harus minimal kita lolos nasional dulu. Setelah nasional kita baru berpikir seperti apa dengan mungkin kekurangan pemain, ada penambahan pemain seperti itu. Untuk yang Liga 4 sekarang. Komposisi pemain mungkin Mas. Komposisi pemain kami sudah mendaftarkan 6 pemain senior dan total 23 pemain. Jadi 17 pemain itu junior. Ada yang Banyuwangi itu sekitar 8 orang. Banyuwangi sendiri pemain ada 8 orang, sisanya campur. Dari Jember, dari Tangerang, dari Pasuruan, seperti itu. Nah ini terkait ini Mas ya, branding ya. Kalau Persewangi sama Banyuwangi Putra kan enak, embel-embelnya sudah ada Banyuwangi ya. Otomatis orang ketika melihat sebuah flyer atau informasi Banyuwangi Putra, Persewangi Banyuwangi, orang masih ada panggilan untuk bahasa minimal untuk menyaksikan sebuah pertandingan. Untuk mitra sendiri di Wonosorejo gimana itu Mas? Strateginya yang selama ini dilakukan. Gini. Juga disambung gini Mas, juga kan saya lihat mitra ya juga Perseta ini saya melihat belum memprioritaskan untuk berkandang di Stadion Diponegoro. Dia berkandang di tempat yang sudah dipilih. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga itu, Mas. Begini, jadi salah satu alasan kenapa kami berhome base di Wonosorejo, salah satunya itu kita membangun dulu fanatisme untuk mengenal klub Mitra Surabaya, bahwa Mitra Surabaya ini hanya namanya Surabaya. Sementara ini. Berarti ada opsi untuk rebranding lagi ya. Karena ini awal kita membrandingnya lewat utara dulu, lewat apa yang sudah masyarakat kenal di Wonosorejo, bahwa Mitra Surabaya itu kami, seperti itu. Jadi makanya kenapa kami memilih di utara daripada di stadion, yaitu untuk membangun fanatisme dulu, biar mereka mengenal dulu kita jalan dari utara dulu, seperti itu. Masuk Banyuwangi kalau lewat utara lewat Wonosorejo dulu ya Mas ya. Wonosorejo dulu. Surabaya Bajul kan Bajul mati. Seperti itu. Jadi kita membranding Mitra Surabaya ini untuk dikenal ya, kita mulai dari tempat saya berada, seperti itu. Lebih menantang karena melewati Bajul mati. Kalau lewat dari selatan nggak sopan, lewat Genteng harusnya. Soalnya kalau dari selatan kan sudah ada saudara tertua. Wah, itu. Dan saudara nomor 2. Nomor 2 dilewatin ya. Jadi harus kulonwan dulu dari utara, harus sopan. Terus gimana Mas soal lapangan tadi, artinya home base ini? Saya dengar juga kemarin lapangan home base-nya itu di Bimo Sakti ya. Iya, Bima Sakti. Bima Sakti itu sedikit ada remake katanya di situ. Gimana itu Mas? Untuk sekarang ada pembangunan percepatan seperti pembangunan tribun, pembangunan bench yang kemarin kan nggak ada seperti itu. Jadi dalam jangka waktu setengah bulan ini sampai sekarang sudah terbangun bench dan tribun pemain, seperti itu. Untuk ruang ganti nanti Mas? Ruang ganti insya Allah kita pakai tenda dulu. Tenda ya, teknisnya seperti itu. Jadi kalau untuk kan sifatnya Liga 4 amatir. Iya. Jadi tidak diharuskan berstadion taraf nasional SSI ya, agak longgar ya ibaratnya. Yang penting tempat ganti pemain sama wasit ada dan keamanan sudah dipastikan terjaga, seperti itu sudah insya Allah sudah bisa. Untuk basis supporter mungkin sudah dibangun Mas, ada sebutan khusus ya. Kalau saya lihat di situsnya PSSI ini sebutannya Laskar Sawunggaling ya. Atau dirubah. Laskar Sawunggaling itu kan dari awalnya mitra seperti itu. Untuk sementara kita belum prioritas ke sana untuk membangun nama apa kayak seperti itu. Jadi yang penting dikenal dulu. Kita dikenal dulu karena kita ini tim baru di Banyuwangi, yang harus kita tonjolkan adalah prestasi dulu. Jadi orang mau melihat prestasi. Mitra Surabaya gimana prestasinya. Beda dengan Persewangi. Persewangi api elek ya tetap didukung sebetulnya, karena ini sudah ikon Banyuwangi. Kalau kami sama seperti kami di BP dulu. Kita membangun itu untuk mendapatkan hati
simpati Branding ya penikmat sepak bahasanya bola ya. Banyuwangi itu kita harus dengan prestasi. Ya alhamdulillah meskipun belum sempat naik ke nasional Banyuwangi Putra, insya Allah masih ada cekat lah di hati para pecinta sepak bola Banyuwangi Ya, seperti itu. ya itu tadi. Ya, orang-orang di bola itu dulu terkenal karena dianggap gila, karena ngurus bola itu ibaratnya nggak pernah untung, tapi masih aja mau ada orang yang ngurus-ngurus bola. Nah, kita kembali ke Mas Akbar ini. Ini namanya untung, ternyata untung mau ngurus bola. Untung alah. Jadi Akbar. Perseta. Nah, gimana ini Perseta melihat Liga 4, apalagi ketemu dengan, ya kalau dibilang saudara tua, justru Perseta yang saudara tua sebetulnya kan ya. Gimana itu Perseta ini? Perseta realistis ya. Yang pertama mungkin targetnya lolos grup aja. Lolos dari penyisihan grup, targetnya Perseta. Karena kita pemainnya pemain muda-muda banget. Usia 19, kebanyakan usia 19 lah. Usia 19 dan senior pun kita cuma pakai satu. Senior pun. Berani ya Anda ya. Ini sebuah mungkin kita jualannya bukan prestasi, Mas Niklas. Jadi kita jual kebanggaan. Atau kasih jam terbang rasanya. Ngasih jam terbang. Bangga seorang orang dari desa Wongsorjo main di Liga 4. Wah, ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh mereka. Pas waktu baris ada lagu fair play, bangganya mereka itu loh. Bangganya mereka kayak apa. Nah, itu kita saya berusaha mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Kalau sampai kiamat mungkin nggak bisa main di Liga 4, Mas. Karena pas-pasan kualitas. Makanya kami realistis, kita lolos penyisihan grup. Tapi ya nggak jelek-jelek amat Mas tim ini, Mas. Kalau mau tingkat sisi grup nanti grup ini nasional dia. Nasional pun ada grupnya. Karena nggak jelas grupnya nggak disebut. kita realistis ya. Lolos terus dia. Tapi yang luar biasa dari semangat, Mas. Dari kalau pemain-pemain muda dari semangat. Semangatnya luar biasa. Kami persiapan selama ini luar biasa. Bukan hasil yang kami fokuskan. Misalnya uji coba bukan hasilnya, tapi bagaimana semangat dan hasil dari latihan itu sendiri. Untuk nanti home base lapangan gimana itu, Mas? Home base lapangan ya satu dengan mitra, Mas. Satu. Kalau latihan kita di lapangan Sumber Kencono. Jadi di sana itu di Wongsorjo ada 2 lapangan bagus, yang satu untuk latihan, yang di Sumber Kencono, yang satu untuk pertandingan itu di lapangan Bima Sakti. Ke depan harapan kami mudah-mudahan kepala desa sekecamatan Wongsorjo seperti kepala desa itu tadi, Mas. Semua dibangun, semua dibetulkan lapangannya, yang penting groundnya. Kalau groundnya sudah dibangun, tempat latihannya bagus, semua anak-anak kecil itu senang bermain bola. Sehingga Wongsorjo itu benar-benar bisa menjadi bumi bola, Mas, ke depannya. Mudah-mudahan yang menyaksikan siaran ini Bapak Kepala Desa dengan hormat seluruh Kecamatan Wongsorjo kalau bisa dibangun kayak situ tadi. Ya, sip. Terus ini tadi terkait nama kan ya Perseta. Gimana itu sama seperti Mita nggak udah menyiapkan nama alternatif? Oh, belum, Mas, karena kami bukan mengakuisisi. Kalau mitra itu mengakuisisi dan menjadi ownernya sekarang. Kalau kami hanya mengelola. Bisa tahun depan kami bukan Perseta lagi, mengelola Banyuwangi Putra misalnya. Bisa tahunnya depannya lagi tim mana yang belum dikelola. Nah, kami siap mengelola dengan pemain-pemain muda, begitu, Mas. Tidak menutup kemungkinan juga tahun depan kita digabungkan dengan Batara, tim saya. Gitu, Mas. Gitu ya. Kita doakan aja mudah-mudahan nggak hanya comot sini, comot sana tim ya, tapi bikin tim sendiri. Tidak menutup kemungkinan tahun depan saya pegang Liga 3, Mas, gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan. Karena langkahnya Pak Akbar ini nggak bisa ditebak. Karena ya itu tadi, karena udah berpengalaman ya di Persewangi Muda, di Banyuwangi United, dan juga di Persewangi BP, artinya udah kenyang lah dia di pengalaman di bola. Ya, kita kembali ke Persewangi nih. Gimana ini Persewangi melihat Liga 3 sekarang? Kait peluang, Liga 4, sorry, kesusu. Saya kesusu bahasanya. Ya, Liga 4, gimana ini? Bagi kami nggak ada pilihan selain menempuh di Liga 4 ini.
Jadi begitu kami di bulan Agustus mulai berproses, kemudian bulan September kami mulai Gang Persewangi, itu sebenarnya seperti yang disampaikan Mas Fedi tadi, itu liga ini belum jelas waktu itu. Semua kita masih bingung waktu itu. Ini Liga 4 ini mau diberlakukan sekarang atau diberlakukan nanti di musim depan. Secara teknis tadi disampaikan Fedi lah, itu sepakat yang disampaikan Fedi. Tapi apapun itu yang terjadi dinamikanya, hari ini sudah jelas bahwa kita itu peserta Liga 4. Mau nggak mau ya kita jalani itu aja sudah. Kalau ngomong peluang kami nggak ngerti. Setahu kami waktu kami mulai kita datangkan head coach yang itu, terus head coach almarhum Syamsuddin Batola itu, terus kemudian kami mulai melakukan seleksi itu yang dari Banyuwangi saja 100 lebih waktu itu. Ada yang online maupun yang datang secara langsung di 4 lapangan itu kami. Terus saat itu kami belum dengar tim-tim lain se-Jawa Timur bahkan waktu itu untuk melakukan yang sudah terbentuk timnya. Ada yang sudah mulai berproses, ada. Tapi yang terbentuk belum ada, karena menurut hemat kami semua sama. Ragu-ragu nih. Nah, belum lagi ragu tentang ini jadi 4 atau 3, terus ragu juga modelnya seperti apa, terus regulasinya bagaimana, itu semua masih ragu. Nah, karena kami nggak ada pilihan, terlanjur nih ya, dalam tanda kutip, niat terlanjur, kami udah mau niat kami pengen memberikan warna bagi persepak bolaan di Banyuwangi yang lebih maju itu, maka ya kami tidak ada pilihan selain kami mempersiapkan diri. Kalau kami memprediksi lawan, belum terbentuk. Kalau nama besar, it's okay. Tapi namanya sepak bola ya, meskipun nama besarnya hari ini dicapai seperti apapun, begitu besok nanti pemain yang main kan beda, jadi beda. Maka kami nggak ada pilihan selain apakah kami yakin melawan ini, bagaimana ini, nggak ada. Yang ada adalah mempersiapkan sebaik mungkin. Itu makanya kami ambil pelatih yang approve, pelatih dengan lisensi tertinggi dia itu ya, di Indonesia itu tertinggi, Syamsuddin Batola. Karena satu lain hal ya, beliau meninggal, dan alhamdulillah sekarang ada pelatih baru kami, yaitu Alexander Saununu yang juga nggak kalah menterengnya di zaman beliau jadi pemain, mulai jadi pemain ya. Kemudian itu bentuk salah satu bentuk keseriusan kami. Keseriusan kami berikutnya adalah seleksi ini panjang kita. Kita trial itu sampai hitungan bulan, bukan hari. Jadi 100 kita mampatkan 60, 40, kemudian. Nah, alhamdulillah ini bukan yang nggak lolos, bukan berarti nggak baik ya. Serius ini, yang nggak lolos di seleksi Persewangi itu bukan berarti bakat-bakat Banyuwangi yang nggak baik. Ini perlu kawan-kawan talenta muda ini diketahui. Hanya saja ini ibarat bikin masakan. Seorang koki itu, seorang pelatih itu mau masak apa? Bukan berarti kunyit itu tidak baik, lengkuas itu tidak baik, bukan berarti tidak enak. Akan tetapi karena butuhnya seperti ini, dengan strategi seperti ini, maka yang ini tidak dipakai, ini yang dipakai. Nah, itu makanya yang nggak lolos yang nggak direkrut Persewangi akhirnya ada yang di Madiun beberapa orang, ada yang di Mitra kalau nggak salah, ada yang di BP, ada yang di mana-mana, bahkan di luar kota itu bahkan pakai. Bukan berarti yang direkrut itu sekali lagi, bukan berarti yang tidak direkrut itu tidak baik. Jadi tidak perlu berkecil hati kawan-kawan muda ini. Ini masalah menunya saja, menu olahannya mau disuguhkan, sebenarnya itu. Dan juga ini Mas, yang perlu dijelaskan ke publik juga, yang saat ini masih bahasanya jadi bara sekam ya. Kalau saya mengamati bara dalam sekam terkait Persewangi ini, mungkin bisa dijelaskan Mas. Alasan terkait ganti logo. Kalau Mitra kan tadi kan nama, sekarang Persetan nama. Untuk Persewangi ini saya ingin ada penjelasan di sini supaya publik tahu, tidak lagi menjadi sebuah isu yang sedikit banyak menjadi hambatan di lapangan ya.
terkait ganti logo itu gimana itu Mas ceritanya? Pertama kali kami perskon di Banyuwangi International Yacht Club waktu itu selepas penandatanganan alih kelola ini ya dari pengelola yang lama. Kami langsung waktu itu tagline kami, itu kawan-kawan wartawan itu kami sampaikan kan jalan baru menuju kemajuan sepak bola Banyuwangi. Di situ malamnya kita langsung FGD dengan banyak pihak lah. Termasuk Jam Radar waktu itu dijadwalkan hadir kita, dan banyak ini dari SKPSSI juga waktu itu ada banyak orang yang datang dari dinas dan lain-lain. Kita niatnya Banyuwangi hidup nih. Waktu itu kami belum ngerti kalau persetaan di sini. Waktu itu mitra sudah dengar, tapi siapa yang mau ikut Liga 4 itu belum tahu waktu itu. Nah, jadi gimana ya di Banyuwangi ini ada? Saya tidak perlu ngomong yang kemarin. Intinya warisan kita hari ini ada kekosongan. Banyuwangi itu potensi sepak bolanya sangat tinggi. Kemudian ada kekosongan. Sudah lama, lumayan lama kosong prestasi. Yang terdengar, mohon maaf, yang terdengar hanya isu-isu yang kurang sedap ya. Kemudian, nah di situ tantangan kami. Akhirnya dari diskusi itu muncullah ide untuk ganti logo. Awalnya kita mau mempublish ini, bagaimana melakukan kompetisi desain logo. Iya, semacam kayak gitu, desainnya seperti apa. Tapi lagi-lagi pengelola dalam hal ini, pengelola Liga 4, waktu itu belum jelas 4 atau 3 itu. Ya. Dalam hal ini adalah Asprop. Belum jelas nih tanggal dimulainya kapan ini. Kami itu persiapan itu ya keburu-buru akhirnya. Terus ini nanti kalau waktunya nggak nutut gimana? Ada isu mau dimulai bulan depan, ada isu. Akhirnya ya sudah ganti logo. Pasti semua berisiko. Wong kita nggak ngelakuin apa-apa lo sudah dihujat orang. Nanti kan bilang ngurus sepak bola itu yang pasti dapat itu adalah paidu dan hujatan. Ya itu nggak masalah. Kami rilis itu dengan tujuan untuk rebranding. Persewangi ini hari ini baru manajemennya, baru pelatihnya, baru semuanya baru kita awali untuk menyongsong masa depan yang lebih baru. Nah, saat itu kemudian ada beliau-beliau ini yang ternyata semua daftar di Liga 4, ada peserta yang terakhir ya masuk di sini, terus kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sangat senang. Nah, buktinya begini. Kami sangat senang adanya beliau-beliau memacu kami untuk semakin bagaimana caranya kita lebih, kan boleh nih kompetisi harus untuk memperbaiki diri itu. Kemudian begini, kami mencoba komunikasi dengan para pihak. Nggak bisa Persewangi hidup sendiri, BP hidup sendiri, mitra dan itu tadi sudah jelas. Perseta butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pak Kades keren itu. Nah, kita butuh stakeholder di Banyuwangi itu semuanya bersatu padu, tidak hanya klub ini, tapi semuanya itu membantu. Diopeni bareng ya. Betul, ini harus dirawat bareng. Ingat ya, berdasarkan survei, 80% warga di Indonesia itu senang bola. Ini hiburan yang paling merakyat. Ini edukasi, banyak hal di sini. Maka kami mencoba komunikasi dan alhamdulillah kemarin contohnya waktu final KU16 nih. Forpimda semua datang. Semua stakeholder datang. Ada Konib, SKPSSI, kemudian dari Kapolres, dari itu semua datang, dari Bupati datang semua. Ini merupakan awal yang bagus nih. Tinggal bagaimana kita berempat plus satu kawan, 5 lah, kita berlima yang di Banyuwangi. Kita bangkitkan kepercayaan publik. Ya, sehingga ini besar. Persoalan mau mendukung Perseta, Mitra, BP, satu siapa? Baruna ya. Baruna, terus kemudian Persewangi. Terserah, yang penting orang Banyuwangi dukung Banyuwangi, gitu aja. Mana yang bagus, mana yang didukung. Nggak mungkin seluruh warga Banyuwangi hanya mendukung Persewangi, nonsen. Nah, lagi strateginya keren banget ini, menguasai zonasi, mulai dari zonasinya jelas. Nah,
Kami harap begitu Mas Niklas ya. Kita semua kepingin seluruh stakeholder strategis di Banyuwangi itu ngopeni bareng-bareng. Enggak semuanya dalam bentuk uang, tidak. Tapi bagaimana iklim sepak bola di sini terbangun. Kami mengalami contohnya saat seleksi. Banyak pemain kita yang main di luar Kabupaten Banyuwangi dan belum mau balik di Banyuwangi. Ini fakta, padahal ini pemain bagus-bagus. Kenapa mereka belum balik di Banyuwangi? Amit ya, ini terus terang saja. Ada beberapa orang yang ngomong, main di Banyuwangi nggak jelas. Dan klubnya nggak support, terus klubnya nggak sehat. Banyak yang ngomong kayak gitu. Nah ini tantangan bagi kami, bahwa klubnya harus sehat, manajemen harus sehat, bahwa seluruh stakeholders juga support. Nah hari ini pertama nih kami, ada Radar mengundang untuk podcast. Ini salah satu bentuk support. Mohon maaf tanpa mengecilkan Lasblang, Laros, kemudian Skuadra dan lain-lain. Supporter adalah seluruh orang yang mensupport. Yang hanya doa saja support. Mereka kami support. Itu supporter fanatis ada kelompok-kelompok itu it's okay. Mereka sangat berjasa ke kita. Tapi semuanya warga Banyuwangi kita harapkan untuk mensupport. Salah satu wujudnya seperti yang sampaikan Mas Akbar. Saya contohkan di Cisayong. Cisayong itu satu desa. Tanpa menggunakan APBD dan APBN, dia desa membangun stadion tarafnya internasional. Bisa. Regulasi sangat mendukung, duit mendukung. Kan bisa multi-use. Satu itu. Yang kedua, katakanlah di Tangsel, Tangerang, dan beberapa kabupaten yang lainnya. Termasuk sudah terwujud atau belum yang Batu waktu itu Ganis putranya Bu Wali Kota. Itu, ya. Nah, di sana per kecamatan minimnya satu stadion yang bagus. Mohon maaf ini termasuk masukan untuk Pemkab. Waktu di zaman Pak Anas, bagus idenya untuk bikin RTH itu. Di tiap kecamatan ada RTH, bahkan ada satu kecamatan mungkin ada bisa jadi 2 RTH. Kemudian nular desa-desa bikin RTH juga. Tapi ada satu yang terpinggirkan. Lapangan bolanya jadi hilang. Nah. Itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya banyak lah. Tapi ini ada yang kelupaan. Saya contohkan ekstrim semisal di Gendo. Gendo itu tempatnya bermain anak-anak lapangan itu. Begitu jadi RTH, sekarang nggak jelas keduanya. Untuk mainan anak di RTH-nya itu nggak representatif judul saja. Main bola, main bolanya lebih nggak representatif lagi. Udahlah lapangan salah satu yang paling top terkenal lapangan Maron semisal. Kalau ada bola di sana nggak ada yang sesukses di lapangan Maron ramenya. Kalau sekarang tantangannya kan di Wong Sorjo. Di Maron itu rame banget kalau bola. Tapi lihat lapangannya. Kenapa kami Persewangi nggak bermain di sana? U16 kemarin nggak digelar di sana. Pemain lari saja sakit. Apalagi kalau jatuh dikit pasti hancur kakinya. Karena itu padat, nggak layak jujur aja untuk sepak bola nggak layak. Tom Haye aja main di GPK Bebres bos. Nah, apalagi main di Maron pensiun itu Tom Haye. Maron itu ramenya oke, tapi nggak aman bagi pemain. Nah. Terus tamannya untuk mainan anak juga nggak bagus, nggak layak, nggak layak anak lah. Tapi untuk taman juga bagus. Ini tanggung. Maka monggo Ibu Bupati, Ibu Vestandani mungkin bisa disupport dari pemerintah pusat juga ada provinsi. Ayolah lapangan-lapangan bola ini diperbaiki. Nggak perlu sampai mewah tribun-tribun itu enggak lah. Yang penting groundnya tadi ya Mas Akbar ya. Itu bagus layak untuk bermain. Yakin ini banyak sekali orang-orang hebat nanti akan muncul dari ini. Pedi baru nanti akan muncul lah. Dulu kan keren loh dulu. Banyak sekali ASN kita itu yang dari main bola. Iya. Dan ini nggak hanya sekedar bola. Kalau sudah lapangannya bagus, di situ bisa dipakai apapun aktivitasnya. Itu ya. Oke, ini semakin seru ya. Kita sebagai penutup ini ya, untuk terakhir kita minta dari Mas Akbar sama Mas Deki ya. Ini terakhir ini Mas, sesi terakhir. Terkait singkat aja, mungkin pandangan peluang di masing-masing grup. Gimana ini? Mas Akbar dulu, mulai dari Mas Akbar. Peluang-peluang dua grup.
mana lawan yang terberat, kira-kira potensi siapa yang akan lolos di Kalau putaran berikutnya. ini di grup B ya. Ya, Kalau di grup B, nggak mungkin di grup A nanti. ya, di grup B itu loh, kalau saya pengamat. Jadi di setiap grup itu saya ngamati yang amat. Ya, pengamat Iya. sekarang dia pegang bola ya. Iya. Ya, seperti ini. Kalau di grup B kekuatan merata yang 3. Yang 3 tim itu saya yakin merata kecuali Mitra lah ya. Kecuali Mitra. Yang jelas peluang lolos itu besar di Mitra. Yang 3 ini akan berebut runner up tanpa mengunggulkan Mitra. Tapi yang 3 ini saya lihat memang merata. Sama-sama punya peluang untuk lolos. Siapa aja itu Ya. Mas yang punya peluang 3 Itu tim itu? Persikapro, Probolinggo, Persibo 1964 dan Perseta. Dan tentunya kalau saya berharap Perseta yang lolos. Oh gitu. Amin. Ketemunya sama ya nanti ya di pertandingan kedua ya. Ya, BP sama silakan. Bisa disilang itu, Pak. Apalagi belum daftar. Nah, kalau ini juara grup dan runner up, di sini juara grup dan runner up, nanti kan saya silang dari situ. Oke, Ya, sekarang kita silang prediksinya. Untuk di grup A, gimana itu Mas? Kalau di grup A itu PS3 sama Persibo Sibuk. Persibo ya, Persibo Muda. Ini saya yakin sudah yang 2 ini aman. Karena saya tahu kekuatan PS3 dan Persibo Muda. Kemarin Persibo Muda uji coba dengan Mitra kalah 7-0. Terus PS3 Nanti sore. nanti sore. Acuannya di situ. Kalau Persewangi sama Banyuwangi Putra insya Allah lah sama-sama akan lolos. Karena siapa yang jadi juara grupnya nanti di lapangan nanti yang tahu. Nggak boleh ya, saudara muda ya. Enggak Di atasnya ya. Kalau Pinter. Mas Deki gimana Mas Deki? Kita ke grup A dulu Mas Deki. Prediksinya gimana ini Mas Deki? Grup A, kalau grup A ya saya prediksinya sih mungkin Persewangi juara grup, BP bisa runner up. Runner up ya. Seperti itu. Jadi saya bisa nanti di grup stage selanjutnya saya bisa bernostalgia dengan BP seperti itu ya. Artinya gabung orang ini ketemu di putaran kedua ya. Jadi tetap bersua ini yang 4 ini. Iya, Tetap bersua. Bersua, ketemu. Tidak bisa menghindari, tetap bersua karena sudah bagannya sudah keluar. Oh gitu. Seperti Berarti itu. A nanti gabung ke B ya. Benar. Benar. Gitu. Sudah keluar bagannya itu seperti itu. Jadi tidak bisa menolak untuk bertemu dengan beliau-beliau ini. Tidak bisa sudah. Bisa. Karena bagannya sudah keluar seperti itu. Artinya udah saling tahu kekuatan masing-masing ya. Seperti itu. Ya semoga semuanya bisa berangkat bersama-sama, Amin. lolos bersama-sama seperti itu, mengharumkan nama Banyuwangi seperti itu. Nantinya kan tetap kalau Persewangi dengan Perseta, ya Persewangi sama Perseta yang lolos. Mitra sama BP yang lolos gitu. Ya. Yang lolos semua tetap Mas. Gitu. Tuan rumahnya gantian ya. Tuan rumahnya dilukir nanti. Untuk yang grup B gimana Mas ini timnya? Kalau grup B untuk kekuatan yang 2 ini saya nggak tahu. Persikapro dengan Persibo Muda. 1964 ya. Saya nggak tahu karena masih terakhir kayaknya belum terdaftar masih. Oh gitu. Ya di grup grup Asprof itu masih ada beberapa tim yang belum tersahkan pemainnya. Tidak ada pemainnya masih seperti itu. Pertanggal 21 akhir pendaftaran ya. Nah, entah sampai sekarang sudah terdaftar atau belum seperti itu. Bisa-bisa kalau nggak daftar tetap dua-dua lah. Ya, kan kalau dua-dua enak ini. Karena yang ada di waktu tanggal 22-nya itu yang belum terdaftar yang di grup A PS3 dan Persibo Muda belum terdaftar. Jadi masih berduaan nih satu grup. Di grup B sama. Di grup B sama pun. Di grup B yang terdaftar baru kami dan Perseta. Jadi Persikapro dan Persibo 64 itu masih belum terdaftar. Nanti masih menunggu update lagi lah. Mudah-mudahan nggak insecure aja nih ya dua tim ini ya. Nah, sekarang ke Persewangi nih, Mas Sudilatif ngomentari di grup B gimana ini peluangnya? Siapa kira-kira yang ini? Lah aku tinggal amin saja. Amin ya itu aja, seperti berdua ini ya. Komentarnya tinggal amin saja. Amin bahwa itu lolos semua kita. Atau kata-kata sederhana, ku tunggu di putaran berikutnya. Iya. Seperti itu. Atau kita sama-sama sekarang bareng-bareng kontak di Asprop harus apa namanya?
bener-bener taat regulasi. Tutup ya tutup. Artinya pesertanya cuma ini aja. Dua kan gitu. Kalau ngomong fair loh ya, kalau ngomong fair. Udah penutupan ternyata yang daftar cuma dua ini tuh. 2 main, habis itu diisi eksebisi aja 2 ini. Ya. Tinggal siapa yang lawan siapa ini. Bisa for view nanti. Nah, itu. Nah, dia Mas Dikra besok yakin kami semua yang di Banyuwangi ini yakin kita bisa mewarnai sampai di Liga Nusantara lah insya Allah. Sekarang Persewangi sendiri Mas di grup A ya. Iya. Itu gimana ini peluangnya? Pandangan. Kami tidak ngomong peluang, tapi kami ngomong teramat sangat siap hari ini. Amat sangat siap ya. Head coach meninggal pun langsung kita ambil yang tidak kalah kualitasnya. Kami sangat siap. Juga mentereng ternyata Persewangi ini sama kayak Mitra ya. Ya, yang penting kan itu. Siapapun lawannya kita teramat sangat siap. Ya. Itu aja. Termasuk lawan BP. Siap banget. Ya, terus Mas Ferdi gimana ini terakhir yuk untuk tadi lupa menjawab pertanyaan. Banyuwangi Putra itu sebenarnya manajernya Pak Akbar. Ya. Sehingga saat kita melihat perubahan format menjadi Liga 4, kalau minta maaf kalau saya sudah menghitung sejauh mana kita target. Begitu Coach Bagong tidak dipakai Persewangi, saya temui. Coach, sampai nggak di Persewangi. Terus gimana kalau kerjasama dengan saya? Jadi Coach Bagong ini kerjasama dengan saya ini sudah mulai dulu saat mempromosikan Persewangi di zaman dulu. Dia pelatih, saya manajer. Terus berlanjut kepada manajer Porprov sepak bola putri. Ya walaupun kita nggak manajer, kerjasama dengan Pak Bagong. Terus di BP yang ekspektasinya di 32 besar waktu itu terhenti. Terus yang tahun kemarin Persewangi dan BP sama-sama terhenti di babak 16 besar. Maka saya bilang, Coach, target kita lolos dari Jawa Timur. Maka langsung kita buka, kita hitung bahwa grup A sampai P ini siapa saja sudah kita hitung perencanaannya. Sehingga ketika kita mengusulkan, kok Persewangi waktu FC mengusulkan tuan rumah, kita tarik, sudah kita hitung. Besok kita mau kemana, kita sudah hitung. 12 pertandingan kita akan selesaikan kalau kita sampai ke final. Maka di 12 pertandingan itu ada derby yang belum pernah terjadi di Banyuwangi. Ya, ini Persewangi dengan Banyuwangi Putra. Belum pernah itu terjadi. Dulu kita ngikuti ada di Surabaya, mungkin ya, di Inter Milan, AC Milan, Manchester, ya di sini. Sangat ditunggu itu ya. Dari hitung-hitungan kita sudah berhitung. Kalau kita ini bisa ngalahkan Persewangi itu nanti rutenya kemana. Kalau kita ini misal menjadi runner up, kita rutenya kita hitung. Sudah kita hitung. Di sebelah kita tanpa mengurangi rasa hormat itu ya kita menempatkan Mitra sebagai kemungkinan juara grup. Runner up-nya Perseta kita berharapkan ada advantage tahu saling. Cuma masalahnya ini kan pertandingan derby ini di pertandingan tengah. Jadi tanggal 8 itu ya. Tanggal 8. Kalau ketemu akhir enak itu ya. Sambil ngopi rokokan ya. Karena itu memang jadwalnya dibuat oleh komite kompetisi di Asprom. Sehingga kalau ditarik banyak protes pasti. Banyak protes. Nah, saya sampaikan minta maaf kepada saudara Persewangi. Maka di sepak bola pertandingan derby paling panas mungkin sepanjang abad ini ya, ini pertandingan karena kru kita ini adalah jebolan Persewangi semua ya, termasuk saya pernah di Persewangi walaupun backgroundnya ini BP, hati saya masih Persewangi. Kongres tahunan kemarin mungkin waktu Persewangi masih diwakili Gembor sama Firman lah saksinya, saya kencang bagaimana tahun ini Persewangi harus diangkat ke Liga zaman waktu Liga 2. Bisa tanyakan kepada Asprom itu kencang ya, karena memang beda. Persewangi ini kan keterikatan batin kita ini besar. Udah jelas jawabannya berarti kan. Tapi kalah. Tapi kalau untuk pertandingan ini saya bilang kalian tidak usah lihat pertandingan lain kecuali tanggal 8. Tapi kan kita ini punya strategi. Menang itu tapi nggak menguntungkan atau kita tidak menang tapi menguntungkan. Itu kita sudah punya. Saya dengan Pak Bagong ini hoping memang. Kayak pernah kita lakukan terakhir di Popda kemarin. Kita final. Kalah adu penalti final kan. Nah, itu sudah kita hitung. Termasuk ada rangkaian turnamen. Jadi kalau di kita ini kan turnamen tanggal 6, 8, 10. Bagaimana pemain itu harus sudah kita siapkan secara fisik dan mental. Berturut-turut misalnya. Beda kalau kompetisi. Nah, ini seminggu lagi itu beda. Jadi hari ini persiapan kita jelas. 2 kali seleksi di stadion dan di Wonosobo. Kita memprioritaskan pemain Banyuwangi. Kebetulan kita minimalis menjadi 23 pemain yang dibutuhkan, tapi ada 2 pemain Banyuwangi yang nggak masuk.
hanya kita pakai wildcard kebijakan kita untuk dimasukkan aja. Karena nanti kita perlu ngomong-ngomong bahwa ada tim nasional yang harus kita siapkan untuk Papua ke depan yang ada di 3 tim yang lain. Sehingga nanti setelah nanti kita akan bentuk setelah KONI Pusat Cup ya gitu, kita harus lakukan itu, meminta keriduan teman-teman untuk pemain ini Sabtu Minggu kalau pas libur harus untuk chemistry latihan di persiapan Porprov. Pusada itu. Nah kalau kita udah berhitung, jadi kalau ingin juara 12 pertandingan bisa kita hitung. Terus termasuk kita base camp-nya kemana, ya terpaksa ini lagi mencari simpati ya kita keliling. Dan tahun ini agak beda di jersey-nya BP. Maka banyak tempelan nama secara promo. Nah, itu yang sekarang lagi kita lakukan. Jadi nanti kalau pas main, jadi sekarang gitu Mas Jeki, Mas Akbar. Karena kita profesional, kita libatkan sponsor sekarang. Saya cuma ingin mengingatkan kita semua bahwa ada 2 hal yang harus dijaga. Saya ingat Pak Anas itu melakukan hal yang terbaik untuk pembinaan olahraga di Banyuwangi. Apa itu? Porprov itu di mana-mana gabungan kabupaten-kabupaten, kecuali Banyuwangi sendirian. Yang kedua, saya dulu pembangunan stadion itu adalah di akhir masa kita ada di sepak bola. Pak Anas melanjutkan dengan membuat yang namanya tribun yang keliling dan lampu. Lampu itu karya Pak Anas, yang bayangan saya dulu 25 tahun harus terwujud, tapi Pak Anas mempercepat itu. Jadi salah kalau pemerintah ini, bukan bermaksud karena kami yang di sebelah kiri ini pendukungnya pemerintah, tapi ada kesan awal yang tidak baik yang ditunjukkan sepak bola. Satu, karena manajemennya gegeran terus, terus menjadi citra jelek di masyarakat karena sering minta sumbangan-sumbangan. Kami di Banyuwangi Putra tidak pernah minta sumbangan. Waktu sama Mas Jeki sama Mas Bro nggak pernah kita. Mulai BP didirikan kita tidak pernah minta keliling sumbangan, nggak pernah. Yang kedua adalah dukungan masyarakat yang itu merusak visi misi pemerintah. Visi misi pemerintah kan ingin mengembangkan daerah ini menjadi dikenal di pariwisata. Nah kalau BP yang sekarang kita kemarin fisiknya kita ke Pulau Merah, kita branding GEG biar kelihatan Pulau Merahnya. Jadi sambil latihan fisik juga menjual wisata Banyuwangi begitu. Nah agak berbeda memang tahun ini karena ketika saya ditinggal oleh Mas Jeki dan Pak Akbar yang kebetulan memang punya visi ingin pegang sepak bola tim, itu akhirnya saya berpikir keras untuk mewujudkan keinginan Pak Bagong. Pak Bagong yang ekspektasinya juga tinggi. Jadi setelah melakukan seleksi kita juga ngambil dari pemain luar karena kita target. Kalau nggak target mungkin ya kayak minta Pak Akbar, cukup pemain kita enggak. Jadi setelah kita ini misalnya lawan Persiwangi terus ketemu Mitra ya harus menang di dua-duanya gitu. Tapi ada hal yang kita ini rutenya kemana? Apa ke Jember? Apa ke ini yang kita hitung? Oh, ketika kita lihat Persiwangi mengajukan tuan rumah, kita tarik pengajuan tuan rumah kita. Itu juga bagian dari strategi non teknis yang sudah kita hitung. Ya, menarik nanti putaran kedua siapa nih tarian ini? Persewangi ini. Ayo. Kan gantian kita sudah gantian. Menarik yang disampaikan Pepdi barusan itu warisan itu tadi loh, warisan sejarah. Tidak semuanya baik. Ada warisan sejarah yang buruk tadi, yang gegeran terus kemudian ada oknum yang kemana-mana hanya untuk cari untung di situ. Iya. Maka kami pastikan itu ya, nggak perlu lah kita. Ini sekedar flashback sebentar untuk melihat ke depan kan gitu. Kadang-kala perlu lihat spion bentar aja tadi. Refleksi. Apa yang diamanatkan ada Pak Purwantoko dan Handoko ini, 2 orang gila yang sekarang itu ikut terjun garap di Persewangi ini yang dipesankan ke kami sama sekali harus tidak seperti itu. Makanya kami sampaikan tadi, warisan kita itu enggak enak. Dengan warisan enggak enak, kita pengen mencapai citra baik, makanya butuh rebranding itu tadi. Ya. Mulai dari ganti logo dan lain-lain. Logo itu benar-benar identik Banyuwangi loh. Gitu. Dan yang dulu memang jujur saja, dulu itu belum ada logo Persewangi yang pure Persewangi, akan tetapi itu masih logo Pemda. Ya. Termasuk BP. Ya, betul. BP itu bisa jadi BP besok juga berubah gitu loh. Siapa tahu logonya Persewangi yang merah itu bisa apel gitu. Apapun. Nah, jadi Aniklas ya, tinggalan seperti itu masih ada. PR kami adalah memperbaiki citra itu. Makanya kami hari ini untuk sementara di Liga 4 ini kami alhamdulillah disupport oleh Flynet. Hanya 1 itu. Terus kemudian tahu nantilah ke depan. Kami yakin ke depan semakin baik prestasi seperti Mitra tadi sampaikan. Prestasilah yang akan membuat dukungan banyak. Contoh ya, saat kelompok usia 16 kami gelar kompetisi kemarin itu. Kami merangkul Pelni. Persewangi merangkul Pelni.
Dari Peli yang orang apa peli pelayaran kan? dari pusat kita tarik ke sini tujuannya apa? Biar BUMN di pusat itu Ya. mulai ngerti Ada Banyuwangi itu ada sepak bola yang menarik. Ya. Apalagi ya orang baik yang pernah kita rekrut kemarin yang sudah keburu meninggalkan kita takdirnya, Coach Samsudin Batola itu datang di Banyuwangi memberi harapan besar. Kemudian ini benar-benar orang baik. Saat meninggalnya se-Indonesia pakai bench dan se-Indonesia tahu bahwa ada Samsudin Batola yang apro, yang legend di PSM itu melatih sepak bola di Banyuwangi. Bahkan sampai FIFA pun itu menyampaikan duka, menyebut Banyuwangi, menyebut Persewangi Banyuwangi. Artinya sekarang minimal se-Indonesia tahu bahwa ada sepak bola di Banyuwangi yang menarik. Kalau nggak menarik, Samsudin nggak mungkin mau di sini. Ada potensi ya? Nah, sehingga hari ini tinggalannya Samsudin, bentukannya ini, hanya di kaos kami di belakang itu, kita tulis For Batola. Kami dedikasikan pada beliau. Di Karena belakang tim, nomor ya. ya, karena tim ini benar-benar yang membentuk adalah beliau. Sama sekali tidak ada titipan dari manajemen dan lain-lain. Murni bentukan beliau, makanya ada Maldini Pali yang ex-timnas, ada Rahmat Latif, ada kemudian teman-teman dari PON yang potensial, ada orang-orang lama senior, ada Anis PSS Persewangi yang dulu, ada Yusuf Effendi, ada namanya Fatel, ada namanya Deo, ada Nanda yang jadi asisten coach, banyaklah tinggalan beliau. Nah, ini ada tinggalan dari Samsudin Batola yang membawa nama besar sepak bola di Banyuwangi, tidak hanya Persewangi. Nah, kita berempat, ini tanggungannya adalah, tanggung jawab kita adalah menunjukkan bahwa manajemen sepak bola nggak harus ruwet. Ya. Kata yang terdengar kan yang ruwet. Image-nya itu. Image ruwet itu kita jawab dengan prestasi dan keseharian kita bahwa nggak ruwet ya iso. Ketika seperti itu, saya yakin publik dan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten maupun dunia usaha, pasti support. Nggak support kebacut lah, bis. Bisa kita contoh nih teman-teman di Wonosorejo ini, akur ini. Nah, banget Bersaing tapi akur di grup ya. Iya. Ya waktu kemarin waktu ada gejolak internal, itu kan juga banyak supporter datangi saya. Saya nyampaikan begini, saiki itu adalah nyari orang untuk lihat ini berat. Nyari orang untuk lihat sepak bola berat. Karena saya ini pernah bersama BP kita ini kan, nyari orang berat. Apalagi nyari orang yang kebetulan mau mengeluarkan biaya, terus waktu, tenaga untuk ngurus sepak bola. Maka kita kasih kesempatan dulu lah ke Pak Handoko dan teman-temannya. Hasilnya belum kan? Ya semuanya. Hasilnya kan belum. Nah, di luar negeri yang itu sudah ada jelas supporter tercatat sebagai member, jadi dia menjadi penonton selama satu musim, itu baru menilainya ketika pertandingan-pertandingan itu gagal. Oh ini belum pertandingan kok. Nah itu saya bilang. Kedua, kami tidak ingin masuk itu di masalah internal. Itu haknya manajemen mau diginikan atau diginikan. Karena dia yang mengelola, tahu benar bagaimana mengelola seperti klub ini dan menjualnya bagaimana market lah. Hari ini memang ada tantangan menarik bahwa mengelola sepak bola pertama adalah melakukan manajemen profesional. Jadi, saya juga membesarkan hati ofisial saya. Saya bilang, Pak Bagong nggak usah khawatir, sampai pernah nangani Persewangi Pro. Dia Apro, siapa nggak kenal almarhum Pak Samsudin Batola kan? Pasti keder. Tak bilang, iki main Banyuwangi, neng tempatnya sampean mantan timnas, saya bilang gitu kan. Nah, karena ini persaingan positif kan. Ya, ayo tunjukkan. Wah, ini etapa yang dibutuhkan Pak Bagong ekspektasinya tinggi. Wah, ya agak kedengeran kita ini. Karena biasa bertiga kan, sekali sendirian ya. Tapi harus kita penuhi karena dalam rangka menjadi penyemangat. Jadi ingat, kalau tidak nonton tanggal 8, walaupun tuan rumah karena itu baru kali derby. Derby terpanas abad ini tuh. Saya pengen Kali ini bener ya. Kali ini bener. nonton. Persoalannya tanggal 8 juga kami derby. Sambil nonton ngamati di stadion. Jangan dibocorin kalau ada. Ntar nggak ada yang datang di stadion. Maaf bocor. Maaf bocor. Oke ya, kita akhiri cukup sekian. Oke pemirsa, Jawa Pos Radar Banyuwangi, ini tadi seru. Kalau kita nggak cut ini tadi, mungkin bahasanya bisa sampai nanti ya, kita nunggu dulu sholat maghrib nanti. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita
untuk perkembangan sepak bola di Banyuwangi. Jangan lupa Dan nonton. jangan lupa untuk Nonton stadion. menyaksikan Liga 4 Jawa Timur 2004-2025 mulai tanggal 6 Januari sampai 10 Januari 2005. Berikan dukungan dengan datang langsung ke stadion Bima Sakti dengan membeli tiket asli. Itu wujud Anda memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola di Banyuwangi. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.